Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa barik ala Muhammad. Wa ya khairin rahimakumullah jamaah kajian subuh Istiqomah baik yang offline dan juga yang online. Ketemu kembali kita pada hari ini, pagi ini, kultum subuh Sabtu yang kedua ya, Jumat yang kedua di bulan Ramadan ini. Masih mengisi kultum pagi ini dengan judul 3 doa Jibril alaihissalam saat Nabi naik mimbar. Ini yang sangat populer di saat Ramadan. Jadi ada beberapa hal yang ingin sampaikan secara ringkas pada pagi hari ini, yaitu Ramadan bulan suci. Ramadan juga disebut bulan Allah. Ramadan syahrullah. Jadi Ramadan juga tidak hanya Rajab, tapi ditekankan di sini bahwa Ramadan juga bulannya Allah, karena di situ Allah menurunkan ayat pertama Al-Quran ya. Al-Alaq 1-5, kemudian perintah untuk sholat tarawih ya, juga puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa dasarnya iman dan ihtisaban ya. Puasa dasar iman dan ihtisab, iman dan ihtisaban. Baik itu nanti kita terangkan, kita jelaskan ya. Puasa dapatnya lapar dan dahaga ya. Kalau puasanya tidak ikhlas, tidak iman dan ihtisab, maka puasanya hanya dapatnya lapar dan dahaga. Mewarnai di bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar untuk berkhutbah, yang menyampaikan kultum ya. Madinah itu ya. Ketika engkau disebut namanya ya Rasulullah, kok umat tidak menjawab, maka itu juga jadi satu kerugian yang besar bagi umat itu ya. Inilah kira-kira kultum pagi ini, secara ringkas saya sampaikan. Mari kita lihat penjelasan lebih jauh ya. Ya. Ini saya pikir hadis yang sangat terkenal, man shallama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi ya. Jadi dasarnya orang puasa itu iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Kalau iman mungkin kita paham ya, tapi yang kadang orang nggak paham adalah istilah ihtisab ini apa nih. Maka berikut saya jelaskan. Amrunan Allah diberikan kepada umat yang berpuasa sebab 2 perkara. Jadi ampunan Allah di bulan Ramadan ini diturunkan kepada siapa saja yang berpuasa Ramadan, tapi dengan 2 syarat, 2 perkara. Semoga kita semua memenuhi Mbah ya, 2 perkara ini kita memenuhi gitu. Sampai nggak memenuhi ya. Apa 2 perkara itu? Yang pertama, karena iman itu ada unsur akidah ya. Keyakinan yang tinggi. Iman itu akidah dan keyakinan tinggi, dan membenarkan atau tasdik. Ya lagi, karena iman adanya unsur akidah, keyakinan tinggi, dan membenarkan atau tasdik. Itu yang disebut iman punya. Ya. Maka kalau sudah begini, orang tarawih itu softnya dipertahankan.
Jangan sampai shop yang semula banyak 6-7 shop sekarang tinggal 2 shop misalnya gitu. Baru 10 hari pertama ini. Pengalaman Bapak Ibu yang online dan offline gimana di masjid masing-masing, bisa dilihat, diperhatikan ya. Shopnya itu mengalami kemajuan, Mbah. Kemajuan, jadi maju. Kemarin Pak Risun sempat ada ketemu tamu dari Palestina, imamnya Palestina Isya, kemudian tarawih sampai selesai di Masjid Agung. Gitu ya. Namun ternyata juga sahabatnya juga berkurang banyak. Saya pikir ada tamu agung dari Palestina, imamnya itu makin banyak gitu loh. Penuh ternyata podowai. Sami mawon. Ya, cenderung berkurang. Ini ya. Ini karena imannya mungkin kurang. Ya, iman yang setengah-setengah ini. Ya kan? Ada orang baca Quran nggak didengarkan, nggak disimak, tinggal lungo. Itu banyak seperti itu. Ya, repot ya. Kemudian yang kedua syaratnya ihtisab. Apa itu? Sikap mawas diri. Ya. Introspeksi diri. Berharap pahala dan ridhonya. Karena ihtisab itu sebenarnya menghitung amalnya itu kira-kira mampu nggak mencapai 1 derajat sehingga Allah luaskan pahala itu pada seseorang, ya. Jadi kalau ternyata tidak ihtisab, hari ini tarawih, Mbah, besok enggak, gitu. Besok subuhan, kemarin enggak. Ini mau diihtisab gimana kalau gitu? 5 waktunya nggak ke masjid, ya. Di rumah ya enggak masalah, tapi telat-telat, ya. Sholatnya telat-telat. Nah, iman yang udah begini, ihtisab yang udah begini ini sulit untuk menggapai derajat yang dijanjikan Allah untuk ampunan. Sehingga man shoma Ramadan imana wal saban ugal umat takut paling dampih ini enggak terpenuhi. Nah, ini kan jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu ya. Ya. Penting dipahami ya. Kemudian yang perlu ditekankan di sini, dosa yang diampuni adalah dosa yang kategori kecil. Jadi hadis di atas itu menerangkan dalam tahrisnya dosa yang terampuni dosa yang kecil. Ya, apa itu dosa kecil? Dosa mata, melihat sesuatu yang haram, ya. Lisan yang tidak terjaga ketika di bulan puasa ini, ya. Mungkin namimah, sum'ah ya. Kemudian apa tuh sum'ah? Apa Mbak sum'ah? Sum'ah apa? Namimah duduk Mbak, sum'ah itu mendengarkan sesuatu yang kurang baik ya. Misalnya TV sukanya apa itu? Gosip artis. Apa itu ya? Model gitu itu. Nah, sum'ah. Lisan enggak jaga, telinga enggak jaga ya. Itu sebuah dosa kecil di situ itu. Sedang dosa besar misalnya membunuh, memakan harta anak yatim, dosa riba, memperkosa harus bertobat. Kan? Gitu ya. Bagaimana surat Tahrim 8, ya ayyuhannamu tubu al-tanasuha ya. Tobat. Ini yang perlu saya sampaikan yang slide pertama. Kemudian yang slide kedua kita lihat, dari dasar di atas itulah Ramadan juga disebut bulannya Allah untuk memberi ampunan dan pahala yang berlipat. Semua amal adalah untuk manusia itu sendiri, namun puasa aku sendiri akan membalasnya. Ini hadis qudsi ya, yang kalau Ramadan banyak kita dengarkan.
Ketika tangga pertama dinaiki maka Nabi menjawab amin. Gitu. Ini yang ya. Celaka orang yang punya Ramadan, jumpa dengan Ramadan dan melewatinya sampai Syawal, dosa-dosanya tidak terampuni. Bahkan di bulan Syawal tuh udah beli baju baru, sepatu baru, macam-macam gitu, suka silaturahmi sana sini, tapi ternyata puasanya nol. Ya. Syaki yang abdu adroka wa ilaihi au ahadahuma falam yatu khila hujanna. Jadi ketika tahap kedua melangkah Nabi itu Jibril berdoa. Ya. Celakalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya, ya, ketika orang tua masih hidup di bulan Ramadan, atau salah satu dari orang tua itu, tapi hal itu tidak bisa memasukkannya ke surga. Nanti kita elaborasi ya doa-doa ini, ya. Karena hanya doa anak yang soleh lah yang kira-kira bisa memasukkan anak orang tua ke surga itu. Ya. Dan yang ketiga doanya Zaki yang abdu dzikra taqdahu walau yusolli alaiha, kecuali masa ini ketika nama Nabi Muhammad itu disebut ya. Tapi yang mendengar tidak bersalawat padamu Nabi, maka itu yang rugi ya, maka Nabi juga menjawab amin. Lah maksudnya Jibril ketika doa ini disampaikan ketika Nabi naik mimbar agar di mimbar nanti Nabi juga menyampaikan itu pada umat yang mendengarkan, kan? Tiga hal tadi itu, sehingga Nabi pun dalam riwayatnya setelah itu menyampaikan panjang lebar masalah doa tiga tadi itu ketika di bulan Ramadan. Ini yang perlu sebagai catatan kita sebagai umat tentu dengan tiga doa tadi itu harus respektif ya, agar apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada umatnya itu sampai kepada seluruh saudara kita umat muslim dimanapun ya. Ya. Nah, selesai Mbah. Karena semalam kultum ya. Ya, sampai jumpa Sabtu subuh depan ibu-ibu ya. Ini kan kultum jadi nggak lama-lama. Kalau lama-lama nanti butuh kopi, butuh teh Mbah. Biasanya butuh lemper, butuh marem-marem. Nah, untuk selanjutnya monggo dielaborasi, barangkali ada diskusi yang perlu disampaikan baik yang online maupun yang offline dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.